Ini adalah suatu kisah tentang seseorang yang mengaku Habib, datang berkunjung ke sebuah desa di pesisir selatan dengan tujuan menggugat tradisi lokal sedekah laut yang ia anggap sebagai perbuatan syirik. Namun, kesombongan dan egonya justru memancing kemarahan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Suasana pagi di desa yang terletak di tepi pantai selatan tampak berbeda pada hari itu. Angin laut yang biasanya menenangkan kini terasa membawa hawa yang aneh. Penduduk desa berkumpul di balai desa untuk menyambut kedatangan tamu istimewa. Seorang Habib bernama Rashid yang kabarnya datang dari kota besar setelah menempuh perjalanan jauh. Habib Rashid mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan dikenal dengan sikapnya yang vokal menentang tradisi lokal yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Ia tiba dengan iring-iringan kecil, mengenakan jubah putih panjang, surban besar di kepala, dan cincin berkilauan di jarinya. Aura percaya diri terpancar dari wajahnya, meski bagi sebagian warga desa, tatapannya terasa tajam dan menyimpan maksud tersembunyi. Kepala desa, Pak Lurah Suryo, bersama beberapa tokoh masyarakat, termasuk Ki Dahlan, menyambutnya dengan penuh hormat. Namun, Ki Dahlan, yang dikenal bijaksana dan tajam pengamatannya, merasa ada yang ganjil dengan sosok Habib tersebut. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa setiap kata dan tindakan Habib Rashid seperti melawan arus kearifan lokal mereka? Pada ceramahnya di masjid desa malam itu, Habib Rashid langsung menyoroti tradisi masyarakat yang sering mengadakan ritual sedekah laut sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Tradisi seperti itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini syirik, menduakan Allah, serunya dengan suara lantang. Beberapa warga mulai gelisah mendengar ucapannya, karena tradisi sedekah laut yang telah diwariskan turun-temurun bukanlah untuk menyembah, melainkan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut dan permohonan perlindungan dari bencana. Ki Dahlan mencoba menjelaskan dengan lembut. Habib, tradisi ini sejatinya hanya simbol penghormatan, bukan penyembahan. Kita harus memahami esensinya sebelum menghakimi. Namun, Rashid menolak untuk mendengarkan. Kiai, kebenaran itu mutlak, tidak ada kompromi, jawabnya dengan tegas. Di tengah perdebatan itu, seorang wanita tua, Nyai Halimah, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul muncul dengan wajah penuh kemarahan. Sang penguasa laut memperingatkan bahwa kesombongan Rashid akan membawa bencana. Nyai Halimah terbangun dengan tubuh gemetar dan segera menemui Kiai Dahlan untuk menceritakan mimpinya. Keesokan harinya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Ombak laut yang biasanya tenang menjadi lebih besar, dan langit yang cerah tiba-tiba berubah kelam. Para nelayan yang biasanya berangkat melaut memilih untuk tinggal di darat, karena merasakan ada yang tidak beres. Warga desa semakin resah, namun Rashid terus melancarkan kritiknya. Ia bahkan meminta agar persiapan ritual sedekah laut yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi dihentikan. Kita harus berhenti hidup dalam kebodohan. Jika kalian terus melanjutkan ritual ini, berarti kalian menantang Allah, teriaknya dalam salah satu khutbah. Ucapannya semakin memecah belah warga, sebagian mendukungnya karena takut dianggap melanggar agama. Namun sebagian besar merasa tradisi mereka tidak pantas dihapus begitu saja. Pada malam ketiga setelah kedatangan Rashid, terdengar suara-suara aneh dari arah laut. Beberapa warga mengaku melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di atas air, memandang desa dengan tatapan tajam. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat suasana semakin mencekam. Rashid, yang tidak percaya cerita-cerita semacam itu, menantang keberadaan Nyi Roro Kidul secara terbuka. Jika dia benar ada, biar dia datang ke hadapanku. Aku tidak takut. Semua ini hanyalah tahayul, teriaknya di depan masjid. Kata-katanya membuat semua orang terkejut, termasuk Kiai Dahlan. Di tengah malam, Kiai Dahlan duduk berzikir di masjid, memohon petunjuk dari Allah. Dalam doanya, ia merasa yakin bahwa peringatan dari Nyi Roro Kidul bukan ancaman, tetapi teguran atas kesombongan dan keangkuhan manusia. Namun, Rashid tetap pada pendiriannya. Ia bahkan merencanakan untuk memimpin sholat hajat massal di pantai sebagai bentuk pengusiran tradisi sedekah laut. Warga yang mendengar rencananya semakin cemas.
karena mereka tahu tindakan ini bisa memicu amarah Nyi Roro Kidul lebih lanjut. Pada hari yang sama, Nyai Halimah kembali bermimpi. Kali ini, Nyi Roro Kidul muncul dengan pesan yang lebih tegas. Peringatkan dia, jika ia tetap keras kepala, bukan hanya dia yang akan menanggung akibatnya, tetapi seluruh desa ini, pesannya dalam mimpi. Pagi itu, Kiai Dahlan duduk di serambi masjid, wajahnya penuh kerisauan. Baru saja selesai melaksanakan sholat duha, Nyai Halimah datang dengan penuh kecemasan. Kiai, apa yang harus kita lakukan? Peringatan Nyi Roro Kidul semakin jelas dalam mimpi saya. Jika Habib Rashid tetap keras kepala, bencana akan menimpa kita semua, katanya dengan suara lirih. Kiai Dahlan mengangguk perlahan. Saya akan mencoba sekali lagi berbicara dengannya. Semoga hatinya terbuka sebelum semuanya terlambat. Kiai Dahlan pun menemui Habib Rashid di rumah yang telah disiapkan oleh warga desa untuknya. Rumah itu sederhana, namun cukup nyaman untuk tamu kehormatan seperti dirinya. Saat Kiai Dahlan masuk, ia melihat Rashid sedang duduk membaca kitab. Habib, ujar Kiai Dahlan dengan lembut, saya datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk menyampaikan pesan. Peringatan telah datang kepada kami melalui mimpi Nyai Halimah. Ini bukan ancaman kosong, tetapi teguran dari alam. Jika Anda terus menentang tradisi ini tanpa memahami maknanya, seluruh desa bisa terkena dampaknya. Rashid meletakkan kitabnya dan menatap Kiai Dahlan dengan tajam. Kiai, dengan segala hormat, mimpi hanyalah bunga tidur. Kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan hal-hal seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk berpegang pada wahyu dan sunnah, bukan tahayul. Tetapi, Habib, balas Kiai Dahlan, tradisi sedekah laut ini bukanlah bentuk penyembahan. Ini adalah cara kami bersyukur kepada Allah dan menjaga harmoni dengan alam. Menentangnya secara membabi buta bisa dianggap sebagai bentuk kesombongan. Rashid tersenyum sinis. Kiai, terkadang kebenaran memang menyakitkan. Saya di sini untuk meluruskan, bukan untuk berkompromi. Kiai Dahlan merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia pamit dengan hati berat, meninggalkan Rashid yang tetap kukuh pada pendiriannya. Warga desa berkumpul di pantai seperti biasa. Namun, suasana kali ini terasa lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa warga yang mendukung Rashid memilih untuk tidak ikut dan hanya memandang dari kejauhan dengan keraguan. Di sisi lain, Kiai Dahlan memimpin doa bersama, memohon perlindungan kepada Allah agar ritual berjalan lancar. Sementara itu, Rashid berdiri di atas bukit kecil, memimpin kelompok kecil pengikutnya. Ia menggelar salat hajat dan memohon agar desa dibebaskan dari apa yang ia sebut sebagai kemusyrikan. Ketika warga mulai menurunkan sesajen sederhana ke laut, hanya berupa hasil panen dan bunga-bunga, ombak tiba-tiba menjadi besar. Langit yang sebelumnya cerah mendadak kelam, dan angin kencang menerpa pantai. Warga panik dan mundur ke daratan, sementara Rashid berdiri tegak di bukit, seolah menantang badai. Saya tidak takut, teriaknya dengan suara lantang, matanya menatap ke arah laut. Jika Nyi Roro Kidul benar ada, biarkan dia muncul sekarang. Saya akan buktikan bahwa ini semua hanyalah mitos. Kiai Dahlan dan warga hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka tahu, tindakan Rashid telah melampaui batas. Tiba-tiba, badai berhenti. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti pantai. Semua mata tertuju ke laut, yang tiba-tiba tenang seperti kaca. Dari kejauhan, sosok seorang wanita perlahan muncul. Ia mengenakan gaun hijau berkilauan, rambut panjangnya tertiup angin lembut, dan auranya memancarkan wibawa luar biasa. Nyi Roro Kidul. Warga desa segera berlutut, bukan untuk menyembah, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran sosok yang begitu dihormati dalam tradisi mereka. Namun, Rashid tetap berdiri tegak. Kau hanyalah jin biasa yang mencoba menyesatkan umat manusia. Aku tidak takut padamu, teriaknya. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan tajam. Suaranya lembut, tetapi penuh kekuatan, seperti gema yang mengguncang jiwa. Manusia sombong. Siapa kau? Berani menantang harmoni yang telah dijaga selama ratusan tahun? Tradisi ini bukanlah penyembahan, melainkan jembatan antara manusia, alam,
dan Sang Pencipta. Kau datang dengan angkuh, membawa perpecahan di antara mereka. Rashid tersentak, tetapi ia tetap tidak mundur. Aku hanya mengikuti perintah agama. Apa yang mereka lakukan ini salah. Sang Ratu Laut tersenyum tipis, tetapi senyumnya dipenuhi amarah yang terpendam. Kesombonganmu akan menjadi kehancuranmu. Aku telah memperingatkan, tetapi kau tetap buta oleh egomu. Kini, kau akan merasakan akibatnya. Angin kencang kembali berhembus, kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Rashid terhempas ke pasir, dan lautan mulai bergolak. Warga berteriak panik, berusaha menyelamatkan diri. Namun, di tengah kekacauan itu, Nyi Roro Kidul menghilang begitu saja, meninggalkan aura dingin yang mencekam. Rashid terduduk, wajahnya pucat. Ia merasa tubuhnya berat dan seolah kehilangan kekuatan. Beberapa pengikutnya mencoba membantunya berdiri, tetapi ia menepis mereka. "Aku baik-baik saja," katanya dengan suara lemah, meskipun jelas ada ketakutan di matanya. Kiai Dahlan segera mengumpulkan warga untuk menenangkan mereka. "Kita harus kembali ke masjid dan berdoa. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran bagi kita semua." Namun, bagi Rashid, peristiwa itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantuinya. Malam itu, suasana desa terasa mencekam. Ombak terus menggulung keras menghantam pantai, dan angin dingin membawa aroma asin yang menusuk hidung. Rashid, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini berbaring lemas di rumah yang disediakan untuknya. Pikiran dan tubuhnya terasa berat, dipenuhi bayangan kejadian di pantai. Sosok Nyi Roro Kidul dengan tatapan tajamnya terus menghantui benaknya. Meski demikian, egonya belum sepenuhnya terkalahkan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Ia memutuskan untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci demi mengusir bayangan tersebut. Namun, ketika malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar. Seolah-olah ada langkah kaki yang mendekati kamarnya, diiringi suara desiran ombak yang kini terdengar lebih dekat, meskipun jarak rumah itu cukup jauh dari pantai. Dalam tidurnya yang gelisah, Rashid kembali bermimpi. Ia bertemu lagi dengan Nyi Roro Kidul. Kali ini, auranya terasa lebih mengintimidasi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak lagi hanya dipenuhi kemarahan, tetapi juga membawa kesedihan yang dalam. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, Nyi Roro Kidul berkata, "Manusia sombong, apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kesombonganmu tidak hanya melukai hatiku, tetapi juga menghancurkan keseimbangan yang telah dijaga oleh penduduk desa ini selama berabad-abad." Rashid berusaha membela diri. "Aku hanya ingin mereka kembali ke jalan yang benar. Tradisi ini tidak seharusnya ada." Nyi Roro Kidul menggeleng pelan. "Apa yang kau anggap benar, tidak berarti kau memiliki hak untuk memaksakannya. Tradisi ini adalah bentuk rasa syukur, bukan penyembahan. Kau datang membawa perpecahan, bukan kedamaian." Sang Ratu Laut mendekati Rashid, yang merasa tubuhnya tak bisa bergerak. "Aku telah memberimu kesempatan untuk berubah, tetapi kau tetap keras kepala. Ini kau harus menanggung akibatnya." Rashid terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara malam terasa dingin. Ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dirinya, namun ia tak bisa mengungkapkannya. Sementara itu, kehidupan desa semakin terganggu. Nelayan melaporkan hasil tangkapan mereka yang berkurang drastis, dan jalanan yang sebelumnya bersih kini dipenuhi lumpur dan sampah. "Ini pasti gara-gara ulah Habib itu," ujar salah satu nelayan kesal. "Sejak dia datang, semuanya jadi buruk." Pak Lurah Suryo berusaha menenangkan warga. "Kita tidak boleh saling menyalahkan. Lebih baik kita berdoa dan meminta petunjuk." Namun, rasa takut dan ketegangan mulai menguasai desa. Banyak yang percaya bahwa kemarahan Nyi Roro Kidul telah membawa malapetaka pada mereka. Rashid sendiri mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Tubuhnya semakin lemah, dan ia sering dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya terperangkap di tengah lautan luas, dikelilingi ombak besar yang seolah ingin menelannya. Bisikan-bisikan aneh sering terdengar,
Seperti suara Nyi Roro Kidul yang mengingatkannya tentang kesalahannya. Kesombonganmu adalah hukumanmu. Suara itu terus bergaung di telinganya. Rashid mencoba mencari bantuan dari pengikutnya, tetapi mereka mulai menjauh. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan meninggalkan desa karena takut menjadi korban amarah sang Ratu Laut. Melihat kondisi desa yang semakin memburuk, Ki Dahlan merasa perlu untuk bertindak. Ia mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan warga desa untuk berkumpul di masjid. Di hadapan mereka, Ki Dahlan memberikan nasihat bijaksana. Kita semua telah menyaksikan apa yang terjadi. Sebagai manusia, kita tidak sempurna. Namun kita harus selalu menjaga keseimbangan, baik dengan sesama maupun alam. Jangan terjebak dalam kemarahan atau rasa takut, tetapi juga jangan abaikan peringatan yang telah diberikan. Ia mengusulkan agar desa mengadakan doa bersama di pantai untuk memohon ampun dan memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Namun sebelum doa bersama itu dilakukan, Ki Dahlan memutuskan untuk menemui Rashid sekali lagi. Ia percaya bahwa Rashid harus menghadapi akibat dari tindakannya dan menyadari kesalahannya. Ki Dahlan menemui Rashid yang kini tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Habib," kata Ki Dahlan dengan lembut, "ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk meminta maaf, baik kepada warga desa maupun kepada Sang Pencipta. Kesombongan tidak akan membawa kita kemana-mana." Rashid terdiam. Ada keraguan di wajahnya. Namun ia tetap mencoba bertahan pada keyakinannya. "Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya ingin mereka kembali ke jalan yang benar," jawabnya dengan suara lemah. Ki Dahlan menghela nafas. Keyakinan yang tidak didasari kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Apa yang Anda alami sekarang adalah akibat dari sikap Anda sendiri. Tidak ada salahnya untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Rashid tidak menjawab. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa Ki Dahlan mungkin benar. Namun ia belum siap mengakui kesalahannya di hadapan orang banyak. Keesokan harinya, seluruh warga desa berkumpul di pantai. Langit yang kelabu masih menyelimuti desa, namun angin yang tadinya kencang mulai mereda. Ki Dahlan memimpin doa bersama, memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang mungkin telah diperbuat oleh warga maupun Habib Rashid. Di tengah kerumunan, Rashid berdiri lemah. Ia terpaksa datang setelah didesak oleh Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Meskipun masih menyimpan kebanggaan, wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang semakin tumbuh. Ki Dahlan mengangkat tangannya ke langit dan memulai doa dengan suara tegas dan penuh ketulusan, memohon agar desa ini diberkahi dengan kedamaian. Tiba-tiba, di tengah doa, gelombang laut yang tadinya tenang berubah. Ombak besar menggulung, namun tak sampai ke pantai. Dari tengah laut, sosok Nyi Roro Kidul muncul kembali. Ia berdiri di atas air, gaun hijaunya berkilauan seperti permata. Namun, tatapannya kali ini tak lagi penuh amarah. Ada kedamaian dalam auranya, seolah memberi kesempatan terakhir bagi manusia untuk memperbaiki diri. Dengan suara yang menggema, meskipun angin dan ombak menggelegar, Sang Ratu Laut berbicara. "Manusia sombong, kau telah melihat akibat dari kesombonganmu. Harmoni yang dijaga oleh leluhur mereka hampir kau rusak karena egomu. Apakah kau masih tidak menyadari kesalahanmu?" Rashid merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab, namun suaranya bergetar. "Saya hanya ingin mereka kembali ke jalan yang benar," ujarnya. Nyi Roro Kidul mendekat, wajahnya penuh wibawa. "Apa yang kau anggap benar bukanlah satu-satunya kebenaran," katanya dengan lembut namun penuh kekuatan. "Tradisi mereka adalah cara mereka bersyukur kepada Sang Pencipta dan menjaga hubungan dengan alam. Kau datang membawa perpecahan, bukan kedamaian. Kau telah melukai mereka yang hidup berdampingan dengan damai." Rashid tidak mampu membalas. Kata-kata Nyi Roro Kidul terasa seperti belati yang menusuk egonya. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya di desa bukan membawa kebaikan, melainkan keretakan. Kiai Dahlan maju dan berbicara dengan tenang. "Habib, ini adalah kesempatanmu untuk meminta maaf, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kesalahan bukanlah kelemahan, tetapi pelajaran untuk menjadi lebih baik."
Air mata mulai menggenang di mata Rashid. Dengan suara yang lirih, ia berkata, Saya meminta maaf pada warga desa ini, kepada tradisi kalian, dan kepada Allah. Saya salah, saya terlalu angkuh. Warga yang mendengar permintaan maaf tersebut merasa lega. Beberapa di antaranya meneteskan air mata, melihat seorang yang selama ini mereka hormati akhirnya merendahkan hatinya. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan setelah mendengar permintaan maaf itu. Kau telah mengambil langkah pertama, katanya dengan suara lembut. Ingatlah, harmoni dengan alam dan sesama manusia adalah salah satu bentuk ibadah. Jangan pernah melupakan pelajaran ini. Setelah itu, sosoknya menghilang kembali ke laut. Langit yang sebelumnya kelabu mulai cerah, dan angin membawa udara segar yang menyelimuti desa. Ombak kembali tenang, seolah membawa pergi semua masalah yang ada. Warga bersorak kecil dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka sadar bahwa kejadian ini adalah peringatan untuk menjaga tradisi mereka dengan bijaksana. Setelah kejadian itu, Rashid memutuskan untuk tinggal sementara di desa. Ia merasa perlu menebus kesalahannya dan belajar lebih dalam tentang kehidupan mereka. Ia mulai berdialog dengan Ki Dahlan, mencoba memahami bagaimana memadukan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal tanpa menghakimi. Dalam proses ini, Rashid menyadari bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari kitab, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari. Ia juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan warga, seperti membantu nelayan melaut dan menghadiri pengajian di masjid desa. Perlahan, warga yang sempat meragukannya mulai menerima kehadirannya kembali. Setelah beberapa bulan, Rashid memutuskan untuk kembali ke kota. Sebelum pergi, ia menyampaikan pidato di depan warga desa. Apa yang saya pelajari di sini lebih berharga daripada apapun yang pernah saya pelajari sebelumnya. Kalian telah mengajarkan saya tentang harmoni, tentang menjaga hubungan dengan sesama manusia, alam, dan Sang Pencipta. Saya berjanji akan menyebarkan pelajaran ini kepada siapapun yang saya temui. Kiai Dahlan tersenyum dan berkata, Habib, perjalanan hidup kita adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Semoga Allah memberkati langkahmu ke depan. Ketika Rashid meninggalkan desa, ia merasa seperti orang yang berbeda. Ia tidak lagi membawa egonya, tetapi membawa rasa hormat dan pemahaman baru tentang kehidupan. Di pantai, ombak bergulung dengan tenang, seolah memberi restu kepada langkahnya. Dan di kejauhan, bagi mereka yang percaya, mungkin masih bisa terlihat sosok dengan gaun hijau berkilauan, menjaga harmoni antara manusia dan alam. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.